Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bukan udah ngeklik video ini. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan baik-baik aja. Kali ini aku bakal ngebahas sama kalian tentang 7 keajaiban dunia baru. Pada tahun 2000, sebuah yayasan Swiss meluncurkan kampanye untuk menentukan 7 keajaiban dunia baru. Mengingat bahwa daftar 7 keajaiban asli disusun pada abad kedua sebelum Masehi, dan bahwa hanya satu peserta yang masih berdiri, yaitu piramida Giza. Tampaknya sudah waktunya untuk pembaruan, dan orang-orang di seluruh dunia tampaknya setuju karena lebih dari 100 juta suara diberikan di internet atau melalui pesan teks. Hasil akhir yang diumumkan pada tahun 2007 disambut dengan sorak-sorai serta beberapa ejekan. Sejumlah pesaing terkemuka seperti Akropolis Athena gagal lolos. Buat kalian penasaran apa aja, yuk sama-sama kita bahas. Don't go anywhere, keep on watching. Yang pertama ada tembok besar Cina. Hebat mungkin adalah pernyataan yang meremehkan. Salah satu proyek pembangunan gedung terbesar di dunia, yaitu tembok besar Cina, secara luas diperkirakan memiliki panjang sekitar 5.500 mil persegi. Namun, sebuah studi Cina yang disengketakan mengklaim panjangnya 13.170 mil. Pekerjaan dimulai pada abad ke-7 sebelum Masehi dan berlanjut selama 2 milenium. Meskipun disebut tembok, struktur tersebut sebenarnya memiliki 2 dinding paralel untuk bentangan yang panjang. Selain itu, menara pengawas dan barak menghiasi benteng tersebut. Namun, satu hal yang tidak begitu hebat tentang tembok tersebut adalah efektivitasnya. Meskipun dibangun untuk mencegah invasi dan serangan, tembok tersebut sebagian besar gagal memberikan keamanan yang sebenarnya. Sebaliknya, para sarjana telah mencatat bahwa tembok tersebut lebih berfungsi sebagai propaganda politik. Yang kedua ada Chichén Itzá. Chichén Itzá adalah kota Maya di semenanjung Yucatan di Meksiko yang berkembang pada abad ke-9 dan ke-10 Masehi di bawah suku Maya Itzá yang sangat dipengaruhi oleh suku Toltec. Sejumlah monumen dan kuil penting dibangun. Di antara yang paling terkenal adalah piramida Berundak El Castillo, yaitu kastil yang menjulang 79 kaki atau 24 meter di atas plaza utama. Sebagai bukti kemampuan astronomi suku Maya, bangunan ini memiliki total 365 anak tangga. Jumlah hari dalam setahun matahari selama equinox, musim semi, dan musim gugur. Matahari terbenam memberikan bayangan pada piramida yang memberikan penampakan seekor ular melata menuruni tangga utara. Di dasarnya terdapat kepala ular batu, namun kehidupan di sana tidak semuanya pekerjaan dan sains. Chichén Itzá adalah rumah bagi tlachtli, yaitu sejenis lapangan olahraga terbesar di Amerika. Di lapangan itu, penduduk memainkan permainan bola ritual yang populer di seluruh Mesoamerika pra-Columbus. Yang ketiga ada Petra. Kota kuno Petra ada di Yordania, terletak di lembah terpencil di antara pegunungan dan tebing batu pasir. Konon tempat ini merupakan salah satu tempat Nabi Musa memukul batu dan air pun memancar keluar. Kemudian suku Nabatea, yaitu suku Arab, menjadikannya ibu kota mereka. Dan selama masa ini, kota ini berkembang pesat menjadi pusat perdagangan penting, khususnya untuk rempah-rempah. Sebagai pemahat ternama, suku Nabatea memahat tempat tinggal, kuil, dan makam ke dalam batu pasir yang berubah warna seiring dengan perubahan matahari. Selain itu, mereka membangun sistem air yang memungkinkan tumbuhnya taman yang rimbun dan pertanian. Pada puncak kejayaannya, Petra dilaporkan memiliki populasi sebanyak 30.000 jiwa. Namun, kota ini mulai merosot seiring dengan perubahan rute perdagangan. Gempa bumi besar pada tahun 363 Masehi menyebabkan lebih banyak kesulitan. Dan setelah gempa lain terjadi pada tahun 551, Petra secara bertahap ditinggalkan. Meskipun ditemukan kembali pada tahun 1912, kota ini sebagian besar diabaikan oleh para arkeolog hingga akhir abad ke-20. Dan masih banyak pertanyaan tentang kota ini. Machu Picchu, situs Inca di dekat Cusco di Peru ditemukan pada tahun 1911 oleh Hiram Bingham yang percaya itu adalah Vilcabamba, benteng rahasia Inca yang digunakan selama pemberontakan abad ke-16 melawan kekuasaan Spanyol. Meskipun klaim itu kemudian dibantah, tujuan Machu Picchu telah membingungkan para sarjana. Bingham percaya ini adalah rumah bagi para perawan matahari, yaitu wanita yang tinggal di biara di bawah sumpah kesucian. Yang lain berpikir bahwa itu kemungkinan merupakan situs diri
ziarah, sementara beberapa percaya itu adalah tempat peristirahatan kerajaan. Satu hal yang tampaknya tidak seharusnya adalah siklus iklan bir. Pada tahun 2000, sebuah derek yang digunakan untuk iklan seperti itu jatuh dan memecahkan sebuah monumen. Yang diketahui bahwa Machu Picchu adalah salah satu dari beberapa reruntuhan pra-Columbus utama yang ditemukan hampir utuh. Meskipun relatif terisolasi di pegunungan Andes, ia memiliki teras pertanian, plaza, area pemukiman, dan kuil. Kristus Sang Penembus. Kristus Sang Penembus, sebuah patung Yesus yang sangat besar, berdiri di atas gunung Corcovado di Rio de Janeiro. Asal-usulnya berasal dari setelah Perang Dunia Pertama, ketika beberapa orang Brazil takut akan gelombang ketidakbertuhanan. Mereka mengusulkan sebuah patung yang akhirnya dirancang oleh Hector da Silva Costa, Carlos Olwell, dan Paul Landowski. Konstruksi dimulai pada tahun 1926 dan selesai 5 tahun kemudian. Monumen yang dihasilkan berdiri setinggi 98 kaki atau 30 meter, tidak termasuk alasnya, yang tingginya sekitar 26 kaki yaitu 8 meter, dan lengannya yang terentang membentang sejauh 92 kaki yaitu 28 meter. Itu adalah patung Art Deco terbesar di dunia. Kristus Sang Penembus terbuat dari beton bertulang dan ditutupi oleh sekitar 6 juta ubin. Agak membingungkan, patung itu sering disambar petir dan pada tahun 2014, ujung ibu jari kanan Yesus rusak saat badai. Colosseum. Colosseum di Roma dibangun pada abad pertama atas perintah Kaisar Vespasianus, sebuah prestasi teknik amfiteater berukuran 620 kali 513 kaki dan memiliki sistem kubah yang kompleks. Colosseum mampu menampung 50.000 penonton yang menonton berbagai acara. Mungkin yang paling terkenal adalah pertarungan gladiator, meskipun pria yang bertarung dengan hewan juga umum. Selain itu, air kadang-kadang dipompa ke Colosseum untuk pertempuran angkatan laut tiruan. Namun, kepercayaan bahwa orang Kristen menjadi martir di sana yaitu dengan dilemparkan ke singa diperdebatkan. Menurut beberapa perkiraan, sekitar 500.000 orang meninggal di Colosseum. Selain itu, begitu banyak hewan ditangkap dan kemudian dibunuh di sana sehingga spesies tertentu dilaporkan punah. Yang terakhir ada Taj Mahal. Kompleks mausoleum di Agra, India ini dianggap sebagai salah satu monumen paling ikonik di dunia dan mungkin merupakan contoh terbaik dari arsitektur Mughal. Dibangun oleh Kaisar Shah Jahan yang memerintah pada tahun 1628 hingga 1658 untuk menghormati istrinya yaitu Mumtaz Mahal yang terpilih dari istana yang meninggal pada tahun 1631 saat melahirkan anak mereka yang ke-14. Diperlukan waktu sekitar 22 tahun dan 20.000 pekerja untuk membangun kompleks tersebut yang mencakup taman yang sangat luas dalam kolam refleksi. Mausoleum ini terbuat dari marmer putih yang menampilkan batu-batu semi mulia dalam pola geometris dan bunga. Kubah pusatnya yang megah dikelilingi oleh 4 kubah yang lebih kecil. Menurut beberapa laporan, Shah Jahan ingin memiliki mausoleumnya sendiri yang terbuat dari marmer hitam. Namun, ia digulingkan oleh salah satu putranya sebelum pekerjaan apapun dimulai. Itu dia guys tentang 7 keajaiban dunia baru. Gimana menurut kalian? Kalau ada yang mau ditambahkan silahkan komen di kolom komentar. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you guys in next video. Bye bye.